Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Suatu saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya kalau kita memelihara anak yatim? Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana hukumnya memelihara anak yatim? Qul, jawablah atau katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair. Berbuat baik terhadap anak yatim atau memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah perbuatan yang baik. Qul islahul lahum khairun. Memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah perbuatan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim ini? Karena dahulu kebiasaan orang jahiliyah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Quraisy itu kalau ada anak yatim, apalagi yang kaya, hartanya diambil oleh orang Quraisy. Kalau ada anak perempuan yatim dan dia memiliki harta, perempuannya dinikahi, kemudian hartanya dimakan oleh yang memelihara atau yang menikahi itu. Maka sikap seperti ini diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Wasayaslauna sa'ira, dan besok dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, karena adanya ancaman Allah inilah, maka para sahabat ketika itu ragu-ragu, takut untuk memelihara anak yatim. Jangan-jangan nanti saya memakan harta anak yatim, atau saya berbuat zalim terhadap anak yatim. Maka ancamannya dalam ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kenapa kita itu kalau berdoa mau makan, salah satunya dihindarkan dari siksa api neraka. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Mau makan kok kelingan neraka, niku gimana? Karena boleh jadi makanan yang kita makan itu di dalam perut kita adalah menjadi api, dan besok kita menjadi masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini. Nah, oleh sebab itulah para sahabat menanyakan kepada Rasulullah. Nah, ketika ayat ini turun,
Para sahabat akhirnya takut untuk memelihara anak yatim, dan banyak anak yatim yang terlantar. Dibiarkan saja, mati ya karapmu ben, ya, dibiarkan. Karena para sahabat khawatir, takut kalau mereka nanti menyakiti atau berbuat zalim terhadap anak yatim. Maka bertanyalah sahabat dengan pertanyaan itu. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dijawab oleh Allah, qul islahul lahum khairun. Berbuat baik terhadap anak yatim itu adalah perbuatan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada intinya berbuat baik terhadap anak yatim atau memperbaiki keadaan mereka, atau kita memelihara anak yatim, ini adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya peliharaan kucing, manuk misalnya, atau anjing, itu tidak begitu dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Tapi kalau kita memelihara anak yatim, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan, ana, kata Nabi, saya, wal kafilul yatim, dan orang yang memelihara anak yatim, hakaza, seperti dua jari ini. Besok di surga, kata Nabi, aku dan kamu yang memelihara anak yatim seperti ini dekatnya. Ini surganya Rasul, ini surganya yang memelihara anak yatim. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu semua, kalau kita ingin masuk surga, salah satu caranya adalah memelihara anak yatim. Kenapa sebenarnya kita harus memelihara anak yatim? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya ya, anak yatim membutuhkan bimbingan dari kita semua. Tidak boleh dibiarkan anak yatim hidup sendirian tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan, tanpa bantuan dari kita. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW, pada saat itu, pada hari raya, ketika anak-anak lain bergembira, sedang berpakaian yang baru, yang bagus, ketika itu dilihat oleh Nabi ada seorang anak kecil yang sedih, pakaiannya compang-camping, mungkin seperti tidak mandi, lalu didekati oleh Nabi. Wahai anakku, kamu anaknya siapa? Oh ya Rasul, saya ini anak saya, ayah saya dulu sudah mati berperang di jalan Allah. Saya sekarang menjadi yatim. Akhirnya dia menangis. Lalu ditanya oleh Nabi, mau nggak kamu? Aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu. Dengan senang hati anak itu kemudian merasa bahwa dia mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak yatim sangat memerlukan bimbingan, bantuan kita semua. Maka Rasulullah mengatakan, ana wal kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang memelihara anak yatim berada di dalam surga, hakaza, seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin masuk surga sebenarnya gampang, mudah, ya. Caranya apa? Pelihara anak yatim, bantu anak yatim, insya Allah akan masuk surga. Nggak usah jadi teroris, ya, nggak usah melakukan bom bunuh diri, nggak usah, ya, nggak usah itu. Orang masuk surga itu gampang, ya, gampang. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ayyul islami khairun. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kebiasaan atau amal dalam Islam yang paling baik itu apa? Lalu Nabi menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan terhadap orang yang membutuhkan, wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam.
kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Kebiasaan Islam yang paling baik adalah memberi makan terhadap orang yang membutuhkan. Nah, dalam hadis lain disebut, jika kita melakukan ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi kebiasaan dalam agama inilah yang alhamdulillah di mana-mana kita bersyukur kepada Allah. Di Indonesia ini banyak orang yang berbuat baik. Saya katakan ini kenapa? Ada penelitian tahun 2019 kemarin oleh Badan Dunia, ada 2 LSM dunia yang meneliti negara-negara yang paling dermawan di dunia ini siapa. Ternyata yang paling dermawan itu Indonesia, mengalahkan Amerika, mengalahkan Myanmar yang sedang bergejolak sekarang, Selandia Baru dan lain-lain. Alhamdulillah ini sebenarnya diilhami oleh ajaran agama kita, di mana kula panjenengan harus punya empati, harus punya rasa tanggung jawab terhadap orang yang di sekeliling kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi, kalau kita makan kenyang sementara ada di samping rumah kita orang yang kelaparan, kita berdosa. Tanggung jawab kita. Apalagi di Yogyakarta ini. Yogyakarta ini masih punya PR. Ya. PR-nya apa? Pertama, ketimpangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin tertinggi di Indonesia. Ya. Jadi kalau di lain tempat itu rendah, tapi kalau di Jogja ini ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin sangat tinggi. Termasuk kemiskinan di Yogyakarta ini berada paling tinggi secara nasional. Yang lain hanya 10%, kita 12%. Ya, ini PR kita. Ini tanggung jawab kita bersama. Tetapi anehnya, ya, di Yogyakarta ini disurvei orangnya paling bahagia. Walaupun dia paling miskin, ada ketimpangan, tapi dia paling bahagia. Ya, jadi tidak ada relevansinya antara kemiskinan rupanya dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena orang Jogja itu alhamdulillah masih senang menyambung tali perseduluran. Orang Jogja itu masih senang menyambung silaturahmi. Ya. Masih senang menyambung tali persaudaraan. Ini yang paling penting. Karena orang yang menyambung tali silaturahmi, kata Nabi, insya Allah ya, akan dipanjangkan umurnya karena dia bahagia, dan insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di rumah-rumah kita bisa memelihara anak-anak yatim. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.